Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian Ahad pagi Fajar As-Sakinah Masjid Al-Amin yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa diberkahi oleh Allah, dan semoga kita bersama senantiasa mendapatkan bimbingan, taufik dan hidayah dari Allah. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan usia, umur panjang, diberikan oleh Allah kesempatan, sehingga dengan semua karunia yang Allah berikan itu, kita bisa meniatkan dan melakukan amal kebaikan, yang amal kebaikan yang sedang kita lakukan ini adalah nambah bekal akhirat, yang insya Allah akan menjadikan akhirat kita semakin baik, pahala kita semakin banyak, dan dosa-dosa kita oleh Allah diampuni. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi Agung, Nabi Besar, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia
menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, di pagi hari ini saya membagi materi menjadi dua. Karena ini juga kita menyambut datangnya bulan Ramadan, maka tentu menjadi penting untuk kita punya persiapan yang matang. Salah satu yang perlu kita persiapkan dengan matang menjelang Ramadan itu adalah persiapan hati. Di mana hati ini kalau dia dipersiapkan dengan baik menjelang datangnya Ramadan, maka insya Allah dengan baiknya hati, maka amalan-amalan Ramadan itu akan katut baik. Tapi sebaliknya, kalau kemudian persiapan hati itu kita lalaikan, lalai itu dalam artian ala wis persiapan itu ya sementing akeh salat, akeh ngaji, latihan poso. Kemudian dia lupa ngecek hati nih. Maka dengan lalainya kita dari memperhatikan hati, itu pengaruhnya besar pada kegagalan bulan Ramadan. Dalilnya apa? Bahwa hati itu persiapan terbaik menjelang Ramadan. Nomor satu, panjenengan semua sudah paham. Di dalam diri seorang manusia ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, semuanya baik. Kalau segumpal darah itu buruk, maka semuanya ikut buruk. Segumpal darah itu adalah hati. Maka dari satu hadis ini menjadikan kita ini semakin faham. Oh ternyata ngopeni hati, fokus dengan bersihnya hati, itu menjadikan amalan-amalan kita yang lain itu ikut baik. Itu dalil yang pertama. Nanti kita jelaskan persiapan hati itu bagaimana nanti. Dalil yang kedua, panjenengan tahu nisfu Sya'ban kemarin 4 hari yang lalu. 4 atau 5 hari yang lalu ya, malam nisfu Sya'ban. Itu kalau kita buka buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, tidak ada amal khusus apapun, tidak ada. Tapi kemudian kalau mengakui malamnya itu malam yang mulia, maka itu ada. Ada satu hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan satu saja hadis yang kuat tentang nisfu Sya'ban, yang lainnya tidak ada yang kuat. Ini kalau kita taklid kepada Syekh Albani, nggih? Karena kita ini bukan ulama, wis manut ae. Tergantung siapa yang kita nut, yaitu nanti hasilnya seperti itu. Maka gak usah gontok-gontokan, wong podo-podo ngerpek kok ya. Yang satu ngerpek ini, satu ngerpek itu, satu ngerpek ustadz ini, satu ngerpek ustadz itu, lo podo-podo ngerpek kok eker-ekeran. Nah sudah, apa satu hadis yang menurut Asy-Syaikh Al-Albani itu kuat? Yaitu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, yattali'ullahu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi lailati an-nisfi min Sya'ban ala jami'i khalqihi fayaghfiru lahum illa limusyrikin wa musyahinin. Allah Ta'ala memandang seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Itu Allah memandang kita semua. Berarti malam nisfu Sya'ban itu sekarang 14, nanti ba'dal maghrib. Itu masuk malam 15, itulah nisfu Sya'ban. Ketika Allah melihat, apa yang terjadi? Allah ampuni semua dosa semua umat manusia. Diampuni semua sama Allah.
Kecuali ada dua orang yang tidak dapat jatah ampunan. Nomor satu, illa limusyrikin, orang yang melakukan dosa kesyirikan dan belum bertobat. Maka dakwah Muhammadiyah ini tidak boleh kering dari kata-kata syirik. Jangan terpancing, oh syirik kayak. Terus apa? Masa ngomong poligami terus? Karuan pun bu, poligami apa syirik? Oh syirik. Tahu kok saya. Pokok ibu-ibu ini pokok kudu poligami serapopo gitu ya bu ya. Nah iya. Wah bahaya ini. Nah maka perkara syirik ini salah satu perkara yang paling mengerikan di dalam Islam. Maka diingatkan terus sampai ampunan itu tidak Allah beri kepada orang yang melakukan syirik dan durung tobat. Nomor satu yang tidak diampuni. Di malam nisfu Sya'ban. Yang kedua yang tidak diampuni oleh Allah, musyahin. Mim, shin, ha, alif, nun. Musyahin. Musyahin itu apa? Orang yang padu. Ngertos padu. Ada masalah. Ada konflik. Enek masalah, eker-ekeran, satru. Ngertos satru mboten? Satru itu apa? Tidak saling menyapa. Dan ternyata di malam hari itu mereka belum berdamai. Itu dua orang yang oleh Allah tidak diampuni di malam nisfu Sya'ban. Dan hadis ini ditakhrij sahih oleh Syekh Albani. Nah, kalau cerita hadis ini jamaah selesai. Tapi kita mau ambil apa yang tersirat dari hadis ini. Disebutkan oleh para ulama, Allah dan Rasulnya itu asli nih ngajak kita masing-masing untuk ngeresi'i hati menjelang bulan Ramadan. Nomor satu, ngeresi'i hati dari perbuatan syirik. Karena itu kotoran hati yang paling berbahaya. Nomor dua, membersihkan hati dari permasalahan dengan orang lain. Itu dalil yang nomor dua bu. Jadi sama Allah dilatih mulai nisfu Sya'ban, dilatih resik-resik hati. Ayo ibu-ibu, masih punya musuh apa enggak? Oi. Masya Allah, ini wajah bermusuhan semua ini. Sampai tonggo sebelah gak gelem noleh blas. Coba noleh. Noleh ke tetangga sebelahnya coba senyum. Mbak, sangu piro coba. Nah, maka ini yang tersirat Allah mengajak kita untuk ngeresi'i hati. Dalil yang ketiga. Ternyata persiapan salah satu yang paling penting itu persiapan hati. Apa itu bu? Ucapan dari Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Mas'ud ketika ditanya oleh sahabat Nabi, oleh para tabi'in, wahai Abdullah bin Mas'ud, dulu zaman panjenengan, apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi untuk mempersiapkan Ramadan? Jadi para sahabat itu persiapan Ramadan dengan cara apa? Panjenengan tahu jawabannya apa? Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Ngeresi'i hati. Dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, "Ma-kana ahaduna yajra itu berani. Listiqbali Ramadhana wa fi qalbihi mithqalu dzarratin min hiqdin." Ini penting ini penting. Saya tidak sedang guyon ini. Hati-hati panjenengan, neraka kabeh iki lek gak nurut ini. Astagfirullahaladzim. Nah, mudah-mudahan semuanya masuk surga. Amin. Tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau dari wajah, wis pantes wisan. Siap nanti siang. Nanti siang mau?
Lah kapan karepe? Besok. Minggu depan. Nah, jare siap tapi ya panggah ditawani ya mo. Nah sudah, maka kata Abdullah ibnu Mas'ud, tidak seorang pun di antara kami para sahabat Nabi itu berani ketemu Ramadan, wani ketemu Ramadan, padahal di dalam hatinya masih ada setitik kebencian kepada orang Islam. Itu para sahabat Nabi tidak berani. Maka mereka kalau mau ketemu Ramadan, mereka itu betul-betul ngeresi'i ati, noto ati, supaya nanti Ramadan atine wis plong. Nggih napa nggih? Nah maka itulah ada doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh siapa? Doanya malaikat Jibril diaminkan siapa? Nabi Muhammad. Salah satu doanya apa? Ya Allah, ojo diterima Ramadhane, ibadah Ramadannya orang-orang yang masih punya masalah dengan orang tuanya dan belum saling memaafkan. Apa jawabannya Kanjeng Nabi Muhammad? Amin. Terimalah doanya malaikat Jibril ini ya Allah. Nah berarti kalau panjenengan melbu Ramadan, atine durung diresiki, ya sudah. Ramadan itu hanya akan menjadi tumpukan amal fisik, gak melbu nang jerone ati blas. Rugi. Napa? Rugi. Nah sekarang 3 amalan untuk ngeresiki hati. Supaya Ramadannya enteng, penak, ketemu orang di masjid gak enek masalah, ketemu si fulan senyum, nanti disuguhi ngene atine yo serapopo, disuguhi gitu alhamdulillah. Jadi gak ngerundel ae. Alamin ben bengi pecel tumpang ae. Tapi alamin dah alamin. Alamin ini salah satu masjid yang memang terjamin lah. Panjenengan di sini saulan, pulang berat badan naik. Apalagi ketambahan panjenengan daftar iktikaf. Malah manja era malah amin iktikafnya dia. Wah, nah itu mesti nanti pengumumannya apa? Menu buka puasa hari ini sop daging empal. Itu al-amin banget itu. Nah, maka dengan itu jamaah ketika panjenengan ketemu Ramadan atine sampun resi, itu ibadah enteng. Ketemu wong Islam gak musuhan, digawe ngaji penak, digawe terawih imame dawa oke, imamnya pendek oke, ada kultum terawih lah kok kultum kuliah 70 menit oke, ada yang kultum kuliah terserah antum oke, wes atine penak gak protes blas. Nggih napa nggih? Persiapan pertama, ayo tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Napa nomor setunggal? Tobat. Apa pentingnya tobat? Karena dosa yang di dalam hati itu ngeboti ibadah. Jadi panjenengan kalau atine penuh dengan dosa, ibadah abot. Traweh males, ngaji baru dapat 1 lembar meripate wis blereng kofa. Nanti gak suwes mulai mulet. Dan mulet ini muqaddimah ini. Setelah mulet apa? Dan angop itu kalau keluar suaranya nular. Itu panjenengan krungu koncone angop langsung nular. Ayo yang angop-angop itu. Minimal 4 ton. Jangan dikeluarkan apanya? Suaranya. Selain abape ra enak, suarane nular. Sudah? Maka orang itu kalau hatinya masih penuh dengan dosa, ibadahnya gak nyaman. Sementara kita semuanya tahu, Ramadan bulannya beramal. Nggih napa nggih? Ada puasa, ada taraweh, ada baca Al-Quran, ada sodakoh, ada qiyamul lail, ada sholat duha, sholat sunnah rawatib, mendengarkan tausiah, menuntut ilmu, bantu orang lain, nanti mengeluarkan sodakoh dan zakat. Nggih apa nggih? Itu kalau hatinya masih penuh dengan dosa,
bot. Maka persiapan hati nomor satu apa? Tobat kepada Allah taubatan nasuha. Sampun nopo dereng? Sampun nopo dereng? Wes monggo kerso lah wes dimanggari masalah mbek ibu-ibu ini. Persiapan kedua, jangan sungkan ataupun segan atau gengsi untuk minta maaf. Jangan segan. Ojo isin. Karena apa? Masalah kita dengan orang lain itu menjadikan amal kita sama Allah tidak diterima. Apa dalilnya? Ada satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Setiap hari Senin dan setiap hari Kamis itu ada Allah mengangkat amalan ke langit. Nggih napa nggih? Jadi ada amalan itu diangkat mingguan, bulanan, tahunan. Kalau mingguan itu amal kula panjenengan diangkatnya hari Senin dan hari Kamis. Plus amalan itu diangkat, dosanya orang tersebut oleh Allah dihapus. Nah, ketika malaikat itu naik membawa amalan seorang manusia, terus malaikat itu izin kepada Allah, ya Allah, ini amalannya saya laporkan. Ini dosanya ya Allah, kula busek nggih. Apa jawabannya Allah Ta'ala? Anziru lihadzaini. Wis, sik, malaikat, dua orang ini amalane ojo dicatet dhisik, dosane ojo dibusek dhisik. Jadi amalannya tidak terangkat, dosanya tidak terampuni. Anziru lihadzaini. Allah berfirman, wong loro iki entenono dhisik. Jangan dulu sekarang, tunggu dulu. Malaikatnya tanya, ila mata ya Rabbi, sampai kapan? Mboten diangkat amalane, mboten dibusek dosane. Sampai kapan kata malaikat? Napa jawabane Gusti Allah? Hatta yastoliha. Sampai mereka berdua berdamai. Sampai kapan? Damai. Nah maka persiapan nomor 2, Bu, minta maaf sama temennya. Mbak sepurani ya aku pengen nyicil ping 7 ngakune wis ping 15 loh Mbak, ya Allah Mbak. Lah kalau ini gak cukup minta maaf ini ya bayaran ya. Bapak-bapak juga gitu Pak, jangan segen Pak. Namanya wong urip mesti enek masalah. Salah paham, salah ngomong, niate guyon diterimone serius. Nggih napa nggih? Maka jangan segan minta maaf. Persiapan yang ketiga, noto niat. Noton apa? Niat. Apa pentingnya niat? Nah seperti nanti. Itu kan panjenengan dapat kertas itu dari Masjid Al-Amin itu. Itu kan komitmen untuk mengikuti dan berdonasi dalam kegiatan Ramadan yang diadakan Masjid Al-Amin. Itu kan ada kertas komitmen. Nah itu noton niat namanya. Sekarang contoh begini. Saya sodako, ini uang saya. Ini nanti saya kan mau ke Jawa Tengah hari ini, mau nyangoni istri saya. Loh Anda kira saya mau sodako ta? Ya ndak. Ustadz kok sodako. Ustadz pahalanya wis akeh. Astagfirullahaladzim. Panjenengan Ustadz kayak gini kok diundang ya Pak Samsul. Nah sudah. Maka begini jamaah. Panjenengan punya uang sekarang. Ada jaminan uang panjenengan tetap panjenengan miliki sampai besok? Tidak ada. Kalaupun uangnya tersimpan sampai besok, ada jaminan nyawa kita masih hidup sampai besok? Tidak. Maka disitulah pentingnya punya niat. Nah maka ngomong sama Takmir Al-Amin, Pak, niki kula nitip 100.000. Tapi komitmen uang 100.000 ini Pak, ini tolong digunakan nanti untuk kegiatan pada bulan Ramadan. Uangnya tersampaikan, jeret. Lah kok ternyata mudah-mudahan boten nggih, mudah-mudahan semuanya panjang umur. Ternyata usia kita ndak sampai ke bulan Ramadan, maka uang yang panjenengan sedekahkan
itulah yang sampai pada bulan Ramadan. Paham boten? Paham boten? Nah, termasuk niat. Panjenengan tahu dalilnya niat. Sing paling penak, paling gampang panjenengan sampun ngertos. Nopo niku? Kalau ada orang niat sholat tahajud sebelum tidur. Jadi saat durunge turu angen-angen, ya Allah nanti malam hamba niat sholat tahajud. Qadarullah tanpa disengaja keturun. Sampai azan subuh. Apa yang terjadi dengan orang itu? Allah catat pahala tahajud sempurna. Nggih napa nggih? Panjenengan buka dalilnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, itulah fungsinya niat. Maka mulai sekarang Bu diniati, ya Allah Ramadan kurang 9 hari. Ya Allah hamba niat, ya Allah poso 30 dino der. Hamba niat terawih gak tahu bolong. Hamba niat setiap hari hamba mau sodakoh. Entah sedikit ataupun banyak. Hamba niat, ya Allah hamba akan bantu acara di masjid-masjid yang hamba ikut di sana. Hamba niat, ya Allah mau mengkhatamkan Al-Quran. Jadi niat itu termasuk noto ati. Nah, kalau 3 perkara ini panjenengan punya, insya Allah ketemu Ramadan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Sip. Itu dulu mengenai Ramadan. Nah sekarang kita masuk ke materi kita di pagi hari ini. Tentang apa? Kita mau berbicara satu tema, yaitu yang berbicara tentang indah di mata, sakit dirasa. Apa itu? Poligami. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih Bu dengan poligami kok? Mesti saya ngomong poligami. Saya ngomong poligami. Ada apa Anda ini? Kualat loh nanti. Dan saya tahu beberapa di antara panjenengan ini yang suaminya sudah beristri lebih dari 1 tapi istrinya belum tahu. Tapi saya gak kelem ngomong wonge. Saya orangnya itu memang dari dulu gak pernah bongkar-bongkar aib, itu gak pernah. Tapi nanti ketika wis mulai rame di majelis taklim pare, saya mek ngguyu tok njero niati. Alah cek ket teruh. Aku les ket biyen teruh gitu. Gitu tuh istrinya sebelum tahu ya sempet ngelokne wong wedok liya. Kok gelem ya dadi bojo nomor 2. Itu kalau saya tahu Bu, bayo gak roh bojomu wis 3 saiki. Maka gak usah ngenyek wong liya Bu. Jangan-jangan orangnya Anda. Yang mana ini? Jilbabe clear. Sudah enggak tak sebut lah. Soalnya kasing podo jilbabe. Lanjut. Nah sekarang indah di mata, sakit di rasa. Itu kita mau berbicara apa? Panjenengan tulis surat Al-Hadid. Surat apa? Al-Hadid. Ayat 20. Jadi kita mau membahas secara singkat saja suratul Hadid ayat keberapa? 20. Di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20 ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita dunia itu Bu ndek meripat ijo. Sampai Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, innamad dunya hulwatun khadhirah. Dunia itu kata Nabi Muhammad hulwa. Hulwa itu lek dirasakne koyok permen. Permen itu rasanya apa? Manis. Dan orang kalau kena yang manis itu sampai ada orang itu edik. Edik itu ketagihan manis. Jadi setelah makan harus makan yang manis-manis. Kalau pas mulutnya terasa kurang enak, idune rasanya koyok gak penak, bedo, itu dia harus minum yang manis. Nah itulah dunia. Dan warnanya khadhirah. Akhdar itu apa? Warnanya hijau. Wes kelire hijau, panjenengan kalau lihat sawah hijau-hijauan, meripat kerasa seperti apa? Nyaman, enak gitu ngelihat hijau-hijauan. Apalagi selain warnanya hijau, rasanya apa? Manis. Iki lek gak dikat dengan cara yang ekstrim, panjenengan akan ketarik. Lama-lama panjenengan kena ayat Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul
makobir. Setelah mati baru sadar, lo tiba nih akhiratku enul. Bondoku ketinggalan dek dunya. Omah lantainya 27. Tanpa lift lagi. Itu maka istri yang nomor 1 taruh lantai paling atas. Insya Allah seminggu mati. Naik turun lantai 27. Tapi kamarnya lantai 27, dapurnya di lantai dasar. Wes salah, kate mangan males, gak mangan luwe, munggah mudun kesel, itu seminggu tifus, masuk ICU, 2 jam berangkat. Kerso mboten? Oh ya janganlah ya. Nah sudah, maka orang itu baru sadar ketika dia wafat, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka ayat ini kita baca sebelum kita ini zurtumul maqabir. Supaya apa? Ngerti hakikat dunia itu seperti apa. Ya itulah dunia, ndek meripat, penak. Panjenengan kalau ngelihat orang punya mobil mewah, panjenengan mesti curiga kan? Iki mesti wonge seweneng. Padahal Anda ndak tahu, di dalam mobil itu ada orang naik mobil mewah tapi berangkat ke gedung KPK. Karena dia ketua KPK. Bedo mana ya? Karena ternyata dia ada kasus di KPK. Itu mobil mewah, kroso nikmatin apa mboten? Bedo dengan panjenengan sepeda motor RC welek. Tapi atine bunga berangkat nang masjid awake seger waras. Itu jauh lebih nikmat dibanding Mercy berangkat ke gedung KPK. Nggih napa nggih? Panjenengan lihat orang rumahnya megah. Mesti panjenengan suudzon. Mesti wonge bongah ngene iki omahe gawedi. Padahal jerone ati soro. Sumudan lah kok bocor. Orang yang rumahnya besar bu kepikiran. Loh sepikir kono kok enek rembesan. Loh pikir kene kok jendelone kene angin lah kok goyang. Loh sing kene kok keramike mumbul. Bahkan saya punya cerita kisah nyata. Saya dengar langsung dengan telinga saya sendiri. Ada orang kaya deket dari sini tidak jauh. Tidak jauh dari sini. Itu nyimpen batangan emas di mana bu? Nitil tembok dengan tangannya sendiri. Wong sogeh luar biasa. Simpanannya itu emas batangan yang kiloan itu loh bu. Itu saking bingungnya lek ndekek duit, itu tembok kamarnya dipecah. Itu emas dimasukkan, serep, ditutup pakai semen, diluluh. Setelah selesai, keramiknya dipasang lagi. Tik, 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 tik. Saya ngomong sama dia, lek ente mati mendadak, omahmu mbek anakmu didol, sing seneng sing nuku omah pas bongkar nemu emas. Soge emasnya akeh, bingung. Dan terus kalau melarat model kita bingung, enak lumayan. Karena apa? Diwasne wong pantes, sampean kok bingung sih mas melarat? Oh ya pantes rapopo. Lah tapi coba kalau orang kaya bingung, panjenengan kan ya malah aneh. Lho iki ya apa sih soge kok bingung? Bojone siji ya diwarah, mosok soge bojone mek. Lho karuan kados panjenengan niki lho Pak gak sepira soge bojone siji pantes. Lah kalau orang kaya raya ditakoni istri berapa? 1. Wah. Lho duwe akeh istri kok cuma. Maka ibu-ibu jangan doakan suami panjenengan soge. Nanti malu sama temennya kalau istrinya cuma. Wes dongakne melarat teh karuan rapopo. Allahumma bingung menungso kok ya. Itulah manusia ini soge bingung melarat ya. Lelek podo-podo bingunge milih soge napa melarat? Ya panggahi Masya Allah. Ya karuan milih sugiye ya. Lah itu Ustadz bingung nyimpen duit, lah kene bingung utang duit. Karuan bingung nyimpen timbang bingung. Nah sudah. Maka supaya kita tidak dipermainkan oleh dunia, Allah turunkan satu ayat
lengkap. Satu ayat lengkap. Yang ayat ini kalau kita tadabbur perlahan, jadi bacanya itu jangan baca seperti orang khataman Quran. Lah kalau orang khataman ya jelas bacanya apa? Lebih cepat. Dan terkadang bahkan dia tidak perlu memahami arti karena targetnya sekedar apa? Khatam. Nah, tapi kalau kita mau tadabbur, maka perhatikan ayat ini dengan baik, kita akan ambil beberapa pelajaran. Surat Al-Hadid ayat 20. Ayat pinten Pak? Ayat pinten Bu? 20. Panjenengan buka ten Google. Tulis saja Al-Hadid ayat 20. Allah Ta'ala berfirman, i'lamu. Berarti kita oleh Allah disuruh mempelajari. I'lamu. Dari kata ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu sesuatu hal yang kita tahu dengan keyakinan. Itu namanya ilmu. Berarti istilahnya ayat ini, kulolan panjenengan kalian Gusti Allah dikengken mengilmui dengan ilmu yakin. Dengan ilmu apa? Yakin. Karena apa yang akan Allah sampaikan, Allah jamin gak mungkin salah. Oke? Maka yang pertama Allah berfirman, i'lamu, ketahuilah oleh kalian, ilmuilah oleh kalian, yakinilah oleh kalian. Apa ya Allah yang kami disuruh mengilmui? Annamal hayatud dunya, bahwasannya kehidupan dunia. Sekarang lihat kalimat annama. Annama dalam bahasa Arab sama kedudukan artinya dengan innama. Mau innama, mau annama, maka secara struktur kata artine podo. Artinya apa? Hanya. Artinya apa? Hanya. Berarti dunia itu tidak lain dan tidak bukan, tidak lebih dari yang Allah ceritakan ini. Yo hanya ini tok dunia itu, tidak ada selain itu, tidak ada. Nah sudah, bahwasannya kehidupan dunia itu hanya nomor 1 dan nomor 2. La'ibun walahwun. Permainan dan sesuatu yang melalaikan. Itu nomor 1. Dunia itu kata Allah apa? Main-main. Dan panjenengan perlu tahu. Yang namanya main-main, ingat gak? Permainan itu ada selesainya. Gak apa mboten? Permainan itu ada selesainya. Main kelereng ada waktunya. Main layangan ada waktunya. Main sepak bola ada finishnya. Main apa lagi? Ya semua. Kalau namanya main itu ada waktunya dan tidak mungkin panjang. Karena sesuatu yang panjang, sesuatu yang lama, sesuatu yang kita harus fokus itu bukan permainan. Tapi apa? Kehidupan yang hakiki. Dan kehidupan yang hakiki itu bukan di dunia tapi di mana? Akhirat. Kalau tentang dunia, dunia ini apa? La'ibun walahun. Permainan dan sesuatu yang bikin manusia terlena. Nah maka Bu, ojo serius nemen. Ini tempat guyon dunia ini. Jadi kalau kemudian panjenengan dagang, kadang-kadang laris, ya jenenge dulinan, kadang-kadang yo enek menangi. Lah kok kadang-kadang dagangannya gak payu blas. Lah jenenge wong main, mosok menang terus. Kadang-kadang ya kudu kalah. Loh, kok wes kepotong waktu sholat? Ya sudah yang ngerti, ini main-main. Ada waktu berakhirnya, harus segera pindah kepada sesuatu yang serius. Apa yang serius itu? Sholat, ya itulah. Maka nomor 1 Allah menceritakan tentang dunia. Ketahuilah bahwasannya dunia ini la'ibun walahun. Permainan. Nah maka dengan itu jamaah, saya sedikit kasih tambahan. Panjenengan kasih catatan kaki pada surat Al-Hadid ayat 20. Panjenengan tambahi 1
Satu saja. Tujuannya apa? Diangen-angen nanti kalau kita pulang. Apa yang satu itu? Al-An'am ayat 44. Ini penting sekali jamaah. Al-An'am ayat berapa? 44. Jangan panjenengan kira orang kalau sukses dunia itu Allah cinta kepada dia. Gak mesti. Begitupun sebaliknya. Jangan lek ono wong sukses, iki mesti diujo mbek Gusti Allah ini. Ndak juga. Karena taraf cinta dan bencinya Allah itu ukurannya bukan dunia. Sekarang kita lihat Al-An'am 44. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Justru ketika manusia itu lupa dengan peringatannya Allah, lali sholat, lali sodakoh, lali silaturahim, lali ibadah, urusannya kerja terus. Ada apa enggak? Ada. Wong banyak orang kaya itu umroh, itu mek status tok kok. Umroh itu cuma status. Ibadahnya mek setitik, blonjone sing akeh. Posting di Instagramnya, berkali-kali. Bahkan ada orang kaya itu berangkat umroh rela bayari satu orang khusus untuk apa? Videografer. Anda enggak ngerti videografer Anda? Enggak ngerti Anda. Wes pokok khusus kayak motret video, momen-momen yang keren. Nanti diposting. Bayangin, bukannya itu salah, bukan. Tapi eman kamu punya rezeki lah kok ibadahnya digawe guyon. Padahal aslinya yang guyon itu dunia. Yang serius itu ibadah. Maka Allah berfirman dalam Al-An'am 44. Tatkala mereka lupa peringatan dari Allah, kami buka pintu kesenangan untuk mereka. Itulah namanya istidraj. Justru gak tahu sholat, gak tahu silaturahim, gak tahu ngaji, gak tahu belajar, gak tahu ngibadah. Lah kok usahane tambah lancar. Al-An'am 44. Sama Allah dibuka. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak sadar akan kelalaiannya. Tambah suwe lan suwe oleh Allah dihukum tiba-tiba. Pas hukuman tiba-tiba itu datang, faidahum mublisun, langsung mereka putus asa. Contoh, panjenengan buka dalam surat Al-Qalam. Surat apa? Al-Qalam. Ada ashabul jannah, pemilik kebun anggur. Wah, seneng. Karena apa? Besok bakal panen dan buahnya melimpah. Anggurnya keren, luar biasa. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ketika semua itu mereka dapatkan, terus mereka mulai bisik-bisik. Apa bisik-bisiknya mereka? Besok kita panen. Hati-hati loh ya. Lek panen, ojo sampai kecampuran wong melarat. Wong melarat ini senengane jaluk. Maka bagaimana? Kita tipu mereka. Pagi-pagi kita berangkat, tapi kita pura-pura kesasar. Nanti orang melarat itu ikut sama kita. Lah kok ternyata kita enggak jadi panen. Lah nanti kita gantian panennya waktu malam, pas wong melarat wis mulih. Bayangin jahatnya mereka. Ternyata apa yang terjadi? Betul, mereka lakukan itu. Orang miskinnya tertipu, setelah orang miskinnya pergi, mereka berangkat ke kebun mereka. Apa yang terjadi? Kebunnya habis seperti tanah lapang yang tidak pernah sama sekali ditanemin sesuatu di situ. Sampai mereka bilang apa? Kudu iki, awake dhewe kesasar. Temennya bilang, loh yo iki kebunnya awake dhewe. Temennya bilang, kudu, muter mereka.
Loh gak ketemu. Yo iki kudu sampai mereka oleh Allah dihukum apa? Muter gak mandek gara-gara nyari kebunnya ndak ketemu karena mereka ndak nyangka kebun yang bakal panen seketika hancur seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kebun ini jamaah perwakilan apa? Toko. Perwakilan apa? Kandang sapi. Perwakilan apa? Kandang ayam, petelur, Masya Allah, masuk Pak Samsul. Kandang ayam, pedaging, toko, dan semuanya. Pekerjaan, kantor, uang, ya itulah perumpamaannya. Kalau kita lupa kepada Allah, jangan dikira bakal disereti. Lah kok sama Gusti Allah malah dijembar nih, tujuannya apa? Supaya kita tidak sadar, kalau kita terlanjur tidak sadar, apa yang terjadi? Nanti oleh Allah dihukum secara tiba-tiba. Nah sudah, kita lanjutkan berikutnya. La'ibun walahun. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dunia itu apa? Wazinatun. Zinatun itu apa? Perhiasan. Panjenengan pernah dengar riwayatnya Nabi Isa? Nabi Isa itu ketemu perempuan tuwek, elek, bongkok, kulite ireng, pipine peot, awake kurus kering. Jelek banget. Perempuan tua sudah. Wes tua epol. Tapi lucunya perempuan tua ini pakaiannya mewah. Pakai baju dengan perhiasan ngepol. Ada perhiasan di tangannya. Minyak wanginya semerbak. Pipinya dikasih blush on. Mana ibu-ibu yang tua nggih blush on? Ora krasa lek umure wis akeh. Pakai blush on, meripate dikasih celak, mumbul sampai nyelirit 3 senti nang pinggir. Masya Allah, ada apa ndak? Hidungnya di make up penipuan. Ada kayak bayang-bayangnya, aslinya pesek ketoke. Asli pesek ketoke. Penipuan apa ndak itu? Sampai suaminya ngelihat, sampean sopo? Lah aku bojomu Mas. Ah ora guduk. Bojoku lo irunge wesek. Lah kok sampean iki mbuangir, cekelen to Mas, iki penipuan Mas. Walah, tiba nih penipuan tenan, aslinya pangga. Nah sudah, itu perempuan ketemu Nabi Isa. Nabi Isa kaget, Nabi Isa tanya, "Mbak, sampean iki sopo? Wes tuwek, bongko, peot, perot, kuru, ireng, usia wes wake, gak menarik blas. Lah kok panjenengan perhiasannya luar biasa seperti ini?" Apa jawabannya perempuan itu? Anad dunia, aku ini dunia. Terus Nabi Isa tanya, loh terus fungsimu pakai dandanan semegah ini mau cari apa? Katanya perempuan itu apa? Cari suami. Loh serius Bu? Jawabannya perempuan itu kepada Nabi Isa, cari apa? Wes tuwek kok dandanane menor. Cari suami. Nabi Isa tanya, ento wake. Tanya kan Nabi Isa penasaran, model ngene iki mosok ya entuk bojo. Kata perempuan itu apa? Dapat banyak. Karena mereka tertipu dengan perhiasan saya, mereka lupa hakikat wajah saya yang seperti ini. Terus Nabi Isa tanya, apa nasibnya suamimu? Matu kuwabeh mate. Kabeh mati. Nah, itulah dunia ini Bu. Mek ketoke tok perhiasan, asline elek, ndek meripat. Semua orang itu menginginkan apa yang belum dia miliki. Lek wis dimiliki yo isine tinggal bosen. Nggih napa nggih? Dulu awal menikah. Rabi. Oh itu hari pertama itu nderwedek itu bayangnya malam pertama kok bengi lapo ya. Isin pora kira-kira ya Allah. Sampai ada yang nyeting engko bengi pokok buka jilbabe kudu ndek jeding aku isin, aku lek buka jilbab ndek kamar aku moh. Sudah.
setelah jalan 10 tahun. Ayune panggah, gantenge panggah, rasane. Loh kok beda ini kayak tahu ya Anda ini. Masya Allah. Nah itulah dunia ini perhiasan tok. Tapi hakikatnya perempuan tua, renta, peyot, kuru, ireng, elek. Yang kalau dunia itu hilang perhiasannya, panjenengan akan melek ternyata. Walah. Bak nih gayanya apa-apa nih. Itu loh dunia itu, zina, perhiasan. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Dan isinya berbangga-banggaan. Ini ake ini Pak. Mahal ini. Ini ake ada motifnya burung gagak. Tapi tak angen-angen gak peduk-peduk gagake. Saya tanya sama yang jualan, iki gagain di sih Mas? Wes ucul. Walah. Lagi si apa nih? Ini kari susuane tok Ustadz. Oh Masya Allah. Sudah. Sekarang lihat orang yang punya akik. Zaman dulu, zaman Pak SBY. Pamer bacan. Apalagi? Pancawarna. Punya Pak Joko itu apa itu? Apa merah itu namanya? Mira. Bisa juga ruby atau apa macam-macam. Padahal panggah hakikatnya apa? Watu. Hakikatnya apa? Watu. Tapi pamer. Iki wingi tak tes nang bagian Unbra. Kekuatan batu ini mencapai panggah watu. Terus orang yang ikut klub-kleban motor. Itu motor standar masuk apa enggak? Diguyu. Mesti ya isinya apa? Pamer. Pamer apa? Iki loh pelek kita genti. Iki pelek satu-satunya di Indonesia. Pelek gedebok pisang. Rainek sing duwe model ini iki. Iki sa Indonesia sing pedai peleknya tuh kok debok ini aku tok. Nanti yang satunya lagi pamer apanya? Pamer lampunya. Iki lampu nih tak genti. Iya apa enggak? Ya itulah dunia ini. Orang bikin rumah. Dalam salah satu ciri hari kiamat, itu orang-orang miskin tapi saingannya dukur-dukuran. Omah, ya itu dunia ini. Hanya berbangga-banggaan pada harta dan anak. Nanti ketika rumahnya dianggap mewah, datang konten kreator. Bedah rumah artis. Wow, ditunjukkan. Wah ini sampai ada ustadz penceramah. Ya enggak apa-apa, ya sah-sah saja. Gak usah iri, gak usah gaya tok. Itu dari pintu gerbang rumahnya sampai masuk ruang tamu itu ada lampu merahnya. Ini lampu merah ya kayak perapatan Beringin ini loh. Dan itu kalau jalan kaki lempoh. Rumah panjenengan berapa? Ini dapurnya tok dibanding rumah panjenengan ya iso entuk 10 iki. Ya bukan rumah panjenengan ya rumah saya juga podo ae. Nah, artinya apa? Ya pamer tok. Padahal rumah sebesar itu yang ditempati mek sak piro? Paling yo mek kamar siji, ruang tengah siji selesai. Tapi itulah dunia Allah tunjukkan sama kita. Memang wong lek ndek donya itu senengane pamer. Ayat ini turun bukan membenarkan, tapi apa? Supaya kita ini antisipasi. Supaya kita ini apa? Antisipasi, ojo katut dengan model yang seperti itu. Pamer kelambi, ibu-ibu coba. Ibu-ibu ini kalau pas pengajian ya aman. Lepas manten itu loh. Masya Allah. Saya ngelihat ibu-ibu manten itu gak didelok iki. Engko dikira ngenyek. Didelok iki isin dewe jerone ati. Bahkan lihat perempuan-perempuan kalau nikahan itu. Mantu segala macam dadi pagerayu. Wih kelambi nih. Mau mentol kabeh kene. Itu matanya bu, kewandel. Jane lek diwasne lek jujur lho nggih, panggah elek. Masya Allah. Bahkan kalau kita mau jujur lagi, karuan natural luwe apik, pantes. Ini sampai ngundang tukang paes.
Lah kok lali sing dipaes mek wajahnya tok gulune panggah ireng. Ada yang ketika foto itu antara wajah, leher, dada itu kayak pedot Itu kayak pedot. Kenapa? Gulune lali diwedai. Nggak usah ketawa. Alas podo kabeh ya. Ala ya itulah, maka inilah fungsinya kita ngaji supaya kita ngerti. Jane lek mari ngono di foto seneng, diposting. Suwi-suwi mikir, kok koyo ora pantes yo. Wis sepuh, wis ngaji, jilbabe wis rapi, aurate wis ketutup. Lah kok mosok paesan koyo ngono kandeling. Nggih napa nggih? Nah, tapi itulah dunia. Tafakhur. Tafakhur itu apa? Senengane mek berbangga-banggaan di dalam harta dan anak. Kalau anak lihat, Pak, anak sampai kuliah di endi? Dia tanya seperti itu bukan karena kepingin tahu, tapi kepingin menunjukkan. Nanti kan ada pertanyaan balesan. Anak sampai kuliah di endi? Anu Pak, anakku yo durung gelem kuliah, padahal jane wong tuane yo ngenes, durung enek biaya. Nanti ganti dia tanya kan, anak sampean. Anakku yo jane rata kuliah nih wong wis SMA iku pendapatannya wis 3 digit. Tapi lah ya apa lek gak kuliah iki kan pane ya ora pantes ya. Akhirnya tak kon daftar ala iseng ngerti iseng sampean. Ndek Unbra iku lho, lah kok nomor 1 ya, Beh. Padahal ora niat ngono iku. Ayo model begitu enten mboten? Enten mboten? Mana ya siki wonge. Ya ini orangnya ini. Nah maka kita ini sama Allah diingatkan ojo ngono ngisini. Kemudian berikutnya Allah katakan kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu. Ternyata dunia ini seperti pohon yang daunnya rindang, hijau, seger, bagus, yang menjadikan orang kafir takjub dengan kehebatan pohon itu. Ketika batangnya masih kuat, daunnya masih hijau, buahnya masih banyak, buahnya segar dan terasa manis. Ternyata hijaunya tadi tidak berjalan dalam waktu yang lama. Tapi bagaimana? Ternyata cuma apa? Cuma sebentar. Maksudnya begini. Fatarahu musfarra thumma yahiju fatarahu musfarra. Setelah itu apa yang terjadi? Tanaman itu daunnya mengering dan setelah itu tiba-tiba hancur. Ini maksudnya apa? Ya sesingkat itu dunia. Panjenengan pamer omah api, Allah paling ditinggali pirang tahun wis ditinggal mati. Ya itu. Thumma takunu hutama, kemudian setelah itu tanaman itu apa? Menjadi hutama, hancur lebur tidak tersisa sedikit pun. Endingnya wa fil akhirati adzabun syadid. Dan nanti kalau pindah ke akhirat sisa terkena azab. Sisa terkena apa? Azab. Kemudian setelah itu wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Atau kalau orangnya baik, yang tersisa pas ndek donya ngempet, ndek donya menahan diri, ndek donya gak sakarepe dhewe, pindah ke akhirat, apa yang terjadi? Akan mendapatkan ampunan dari Allah dan keridhoannya. Penutupnya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya kesenangan yang menipu. Nah, maka jamaah sekalian, dari ayat ini, mana Abu Sanum? Abu Sanum? Loh, hilang. Mana Abu Sanum? Suruh sini, colok nih. Nah, maka dengan itu jamaah kita menjadi tahu.
Kalau panjenengan kepingin tahu hakikat hidup panjenengan di dunia ini, ya cuma itu. Artinya apa? Dunia ini mek guyon tok. Jangan terlalu serius. Dan setelah guyon, nanti kalaupun dapat digaya apa? Pamer. Orang kalau punya cincin bagus, gelang bagus, kalung bagus, rumah bagus, yang diinginkan apa? Supaya dilihat oleh orang lain. Kalau senengane pamer, ternyata tidak bertahan lama seperti pohon yang awalnya daunnya hijau, lama-lama menjadi apa? Kuning, kering, gak dadi opo-opo, belas. Nah nanti kalau sudah pindah ke akhirat, lek wancine ndek donya gak taat kepada Allah, senengane sombong, senengane pamer, yang tersisa adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Sekarang sedikit saya mau titip pesan. Ini tak cerita nih, kemarin saya minta waktu 3 menit saja. Sisa tak cerita nih, kemarin saya ke Aceh. Saya ke Aceh itu pas 2 bulan pasca banjir. Jadi wis melakune 2 wulan luwih. Sudah berapa? 2 bulan. Dan subhanallah kita masuk ke daerah-daerah yang cukup parah seperti Aceh Tamiang. Itu kita masuk ke sana karena banyak teman di situ. Itu Masya Allah belum ada perbaikan yang signifikan. Bahkan tempat-tempat sekolah itu belum kembali berfungsi seperti semula. Banyak pondok pesantren yang kemudian juga belum pulih seperti semula. Rumah-rumah warga, Bu, itu malah banyak yang ditinggal karena mereka mikir iki ra iso diresiki. Karena banjirnya itu air membawa lumpur. Dan lumpurnya itu sampai 3 meter. Anda bayangin lumpur 3 meter itu masuk akal apa enggak? Dan ada di sebagian tempat lumpurnya 1 meter. Dan lumpur itu dilematis. Sik teles dikerek ngilangine angel, lek wis garing atau sirakaruan. Sampai banyak di antara mereka itu yang kemudian mereka apa? Mereka meninggalkan rumahnya. Wis karuan relokasi saja. Nah maka dengan itu kami dan teman-teman di Sayap Dakwah Organizer itu berazam, berniat. Kita bikin di sana dapur umum. Di daerah Aceh Tamiang kita pusatkan di Pondok Al-Hidayah. Itu pondok yang rumah kiainya sempat kintir itu loh. Karena orang sana kan rumahnya kayu. Itu rumahnya kintir, hilang 3 hari. Di hari yang keempat omai balik, tapi awalnya di sisi sebelah barat, itu pindahnya ke sisi sebelah timur. Dan barangnya wis entek kabeh. Tapi kata dia apa? Tapi yo minimal sik balik Ustadz, kayune iso digawe maneh. Nah, kita pusatkan dapur umum di situ dan kita insya Allah akan membuat per hari membagikan 1000 buka puasa. Jadi kita bagi, nanti kita kirim tukang masak dari sini, kita bantu tukang masak dari sana, kita ambil 1 perwakilan SDO di Tamiang, itu kita akan masak per hari 1000 porsi. Nanti dibagikan di sekitar daerah Pondok Al-Hidayah dan dibagikan juga ke daerah-daerah yang lain, didistribusikan dari daerah Aceh Tamiang. Dan yang telah kami lakukan sebelumnya, itu kita sudah masang 17 filter air dari sumur langsung bisa diminum. Kemudian kita telah berbagi banyak sekali genset karena memang listrik juga masih biarpet. Ini tugasnya Pak Bahlil. Juga kemudian kita telah merevitalisasi lebih dari 100 sumur. Jadi sumur-sumur yang kerendam lumpur itu sudah kita bersihkan dengan dana dari SDO. Itu lebih dari 100. Nah maka kami memohon kepada jamaah sekalian untuk terus memberikan dukungannya kepada kami. Dan mohon kami didoakan cek tetap ikhlas, tetap istiqomah, tetap berjuang untuk kemaslahatan umat. Dan mudah-mudahan oleh Allah amalan ini dicatat amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum.
Itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kami tutup dari kami dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.